Selamat datang kembali di penelusuran kita. Kali ini nih, kita mau gali lebih dalam salah satu bab kunci dari buku The Warren Buffett Way. Bab 3, Membeli Bisnis, 12 Prinsip Abadi. Wah, ini penting banget kayaknya. Penting banget. Ini kayak fondasinya Buffett kalau mau beli perusahaan. Oke, misi kita hari ini berarti ngebongkar dan coba ngertiin ya 12 prinsip inti yang jadi panduan Buffett pas nilai bisnis. Ibaratnya kita dapat contekan daftar periksa dari sang legenda gitu ya. Bisa dibilang gitu, dan ini kerennya, ini bukan cuma teori loh. Oh ya? Iya, ini kerangka kerja yang udah dia pakai puluhan tahun, dan ya hasilnya kita tahu sendiri lah. Bener banget. Oke deh, siap kita bedah bareng-bareng. Siap dong. Prinsip-prinsip ini tuh penting banget karena bener-bener ngubah cara kita mikir soal investasi. Jadi bukan lagi sekedar nebak harga saham naik turun, tapi mikirnya tuh seolah-olah kita mau beli seluruh perusahaannya. Beda banget perspektifnya. Jadi kayak jadi pemilik bisnis beneran ya mikirnya. Persis. Dan perlu Anda ingat nih, Warren Buffett itu kan dia selalu bilang dia ngelihat dirinya itu analis bisnis, bukan analis pasar, bukan juga peramal ekonomi. Nah, cara pandang inilah yang jadi dasar 12 prinsip ini. Oke. Mari kita mulai deh. Sumber kita ini kan ngebagi 12 prinsip jadi 4 kelompok besar ya. Kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya. Prinsip bisnis. Setuju. Ini soal bisnisnya itu sendiri. Kayak saringan pertama gitulah. Prinsip nomor 1. Bisnis harus sederhana dan dapat dimengerti. Ini kedengarannya gampang. Tapi maksudnya sederhana dan dimengerti itu gimana ya? Apa harus bisnis yang simple banget kayak jualan gorengan gitu? Haha, ya nggak gitu juga. Intinya bukan soal bisnisnya simple atau rumit secara absolut, tapi lebih ke apakah Anda sebagai investor itu bisa paham beneran cara kerjanya. Buffett tuh percaya banget ada hubungan loh antara seberapa paham kita sama bisnisnya dengan sukses nggaknya investasi kita. Oh gitu ya? Iya, dia harus ngerti banget gimana sih ini bisnis dapat duit, biayanya apa aja, arus kasnya gimana, hubungan sama karyawannya, bisa nggak naikin harga seenaknya, butuh modal berapa ke depan. Semua itu harus jelas buat dia. Jadi ya bukan berarti anti sama teknologi canggih atau apa, tapi intinya main di area yang Anda kuasai. Apa tuh istilahnya Buffett? Lingkaran kompetensi. Circle of competence ya? Nah, itu dia. Jangan sok tahu masuk ke area yang kita nggak ngerti sama sekali. Kayak kata Buffett di buku ini, pas investasi kami ini analis bisnis. Fokusnya di situ, analis bisnis. Masuk akal. Kenali diri sendiri lah ya. Oke, prinsip kedua. Bisnis harus memiliki riwayat operasi yang konsisten. Nah, kenapa justru lihat ke belakang, bukannya investor fokusnya ke depan? Justru itu, masa lalu yang konsisten itu ngasih kita petunjuk penting soal masa depan. Riwayat yang stabil itu nunjukin bisnisnya tahan banting, udah lewat berbagai siklus ekonomi gitu. Jadi lebih bisa diprediksi ya? Betul, jauh lebih gampang dan lebih aman juga buat ngira-ngira kinerja ke depan kalau rekam jejaknya udah stabil bertahun-tahun. Dibanding perusahaan baru atau yang naik turunnya drastis banget, konsistensi itu penting. Oke. Jadi bisnisnya kita paham, track recordnya stabil. Nah, baru deh lihat ke depan. Ini nyambung ke prinsip ketiga. Bisnis harus memiliki prospek jangka panjang yang menguntungkan. Maksudnya gimana nih? Nah, ini intinya nyari bisnis yang nggak cuma bisa bertahan hidup, tapi juga punya potensi buat tumbuh terus secara menguntungkan. Jangka panjang ya. Kuncinya itu ada di apa yang sering disebut Buffett economic moat atau parit ekonomi. Parit ekonomi. Iya, keunggulan kompetitif yang bikin dia aman dari serangan pesaing. Bisa macam-macam bentuknya. Merek kuat, biaya murah, efek jaringan, atau pelanggan susah pindah. Fokusnya, kayak kutipan yang tadi disebut tuh, cari bisnis yang pendapatannya hampir pasti bakal jauh lebih tinggi, 5, 10, 20 tahun lagi. Kata kuncinya, hampir pasti dan jauh lebih tinggi. Bukan cuma soal tumbuh biasa, tapi pertumbuhan laba yang awet yang dilindungi sama parit tadi. Oke, 3 prinsip bisnis ini kayak fondasi ya. Paham bisnisnya, cek stabilitasnya, cari keunggulan jangka panjangnya. Nah, kalau apanya udah oke, sekarang kita lihat siapanya nih, siapa yang jalanin. Masuk ke kategori kedua, prinsip manajemen. Buffett kan katanya pemilih banget soal ini. Banget. Karena sebagus apapun bisnisnya, kalau yang megang salah orang, ya bisa berantakan juga. Sip. Prinsip keempat, apakah manajemen rasional? Rasional di sini maksudnya apa sih? Apa harus pinter banget matematikanya?
Bukan cuma soal pinter akademis ya. Rasional buat Buffett itu lebih ke gimana manajemen mikir dan bertindak soal alokasi modal. Manajer rasional itu mikirnya kayak pemilik bisnis beneran. Prioritasnya ya naikin nilai per lembar saham buat jangka panjang. Terus, kalau perusahaan punya duit lebih, diapain tuh duitnya? Nah, itu pertanyaannya. Ada dua pilihan utama yang rasional menurut Buffett. Satu, invest lagi ke dalam bisnis. Tapi ada syaratnya nih. Apa tuh? Cuma kalau ada peluang investasi yang untungnya gede, lebih tinggi dari biaya modalnya. Kalau enggak, pilihan kedua, balikin duitnya ke pemilik, ke pemegang saham. Bisa lewat dividen atau beli kembali saham alias share buyback. Share buyback ya? Iya. Nah, soal buyback ini, Buffett bilang itu pinter kalau harga sahamnya lagi murah, di bawah nilai intrinsik bisnisnya. Kenapa? Ya karena tiap rupiah yang dipakai buat beli saham, itu dapat nilai bisnis lebih dari Rp1. Untung kan buat pemegang saham yang nggak jual? Oh gitu logikanya. Jadi rasional itu soal gimana uang perusahaan dipakai seproduktif mungkin buat pemiliknya ya? Iya. Oke, lanjut prinsip kelima. Apakah manajemen terus terang, jujur kepada pemegang saham? Ini kayaknya standar ya, tapi sepenting apa sih buat Buffett? Penting banget. Ini bukan cuma soal etika baik aja, tapi ini soal bangun kepercayaan jangka panjang. Itu fundamental. Manajemen yang jujur itu laporannya apa adanya. Kabar baik, ya bilang baik. Kabar buruk, ya diakuin juga. Nggak coba nutup-nutupin masalah pakai istilah akuntansi yang rumit atau gimana. Mereka ngaku salah sama terbukanya kayak pas ngumumin sukses. Wah, berani ya? Harus. Buffett sendiri kan suka tuh sama manajer yang blak-blakan soal gagal. Dia kan punya mistake de jure di laporannya. Ada kutipan bagus nih dari dia. CEO yang bohongin orang di depan umum, ujung-ujungnya bisa jadi bohongin diri sendiri. Wah, dalam kan? Kebohongan kecil bisa jadi gede dan ngerusak. Transparansi itu kunci. Tajam banget kutipannya. Oke, prinsip manajemen terakhir nih. Prinsip keenam. Apakah manajemen menolak desakan institusional? Institusional imperatif. Waduh, istilahnya agak berat nih. Apaan tuh desakan institusional? Iya, istilahnya keren ya. Ini fenomena yang menurut Buffett tuh agak aneh tapi nyata di dunia korporat. Gampangnya gini, desakan institusional itu kecenderungan para manajer buat latah ikut-ikutan apa yang dilakuin perusahaan lain atau pesaingnya. Meskipun sebenarnya tindakan itu nggak masuk akal buat kondisi perusahaan mereka sendiri. Kayak ikut arus aja gitu, nggak mikir kritis. Oh, kayak ikut-ikutan gitu ya? Iya, buku ini nyebutin beberapa contohnya nih. Organisasi jadi kaku, susah banget berubah arah padahal udah jelas perlu. Tiba-tiba ada proyek atau akuisisi gede, ternyata cuma buat ngabisin anggaran aja. Bos punya ide aneh, bawahannya malah sibuk nyari data buat dukung ide itu. 4, niru mentah-mentah apa yang dilakuin perusahaan sejenis. Misalnya, semua lagi ekspansi gila-gilaan, ya ikut aja. Semua lagi akuisisi mahal, ikut juga. Padahal belum tentu bener. Butuh manajer yang berani beda, yang mikirnya independen. Buffett bilang, banyak manajer malah lebih nyaman gagal bareng-bareng pakai cara biasa daripada sukses sendirian pakai cara nggak biasa. Jadi semacam tekanan peer pressure di level perusahaan ya? Harus berani beda kalau emang itu yang terbaik. Oke deh, kita udah separuh jalan nih. Prinsip bisnis sama manajemen udah. Sekarang siapin kalkulator, kita masuk ke angka-angka. Prinsip finansial. Siap, ini kita lihat ukuran-ukuran kunci buat nilai kinerja sama kesehatan duit perusahaan. Prinsip ketujuh. Dan ini agak bikin kaget nih. Fokus pada imbal hasil ekuitas, return on equity ROE, bukan laba per saham, earnings per share, EPS. Lah, padahal kan di mana-mana ngomonginnya EPS mulu, kok Buffett malah suruh hati-hati sama EPS? Nah, ini menarik kan? Buffett ngelihat EPS itu sering jadi kayak layar asap, bisa nutupin kinerja asli. Logikanya gini deh, kebanyakan perusahaan kan nahan sebagian labanya nggak dibagi semua jadi dividen. Duitnya dipakai buat invest lagi, jadi modal atau ekuitasnya nambah tiap tahun. Iya, benar. Nah, kalau modalnya nambah, wajar nggak sih laba totalnya juga ikut naik? Wajar dong. Nah, itu dia. Kenaikan EPS cuma gara-gara modalnya nambah gede itu nggak nunjukin apa-apa soal seberapa jago perusahaan ngelola duitnya atau seberapa hebat bisnisnya. Oh, jadi gitu ya?
Makanya Buffett lebih suka lihat return on equity (ROE). Itu kan laba operasi dibagi rata-rata modal pemegang saham. ROE ini ngukur seberapa efektif perusahaan ngasilin untung dari modal yang udah ditanam pemegang saham. Yang dicari Buffett itu perusahaan yang ROE-nya tinggi terus konsisten. Dan ini penting nih, dicapainya pakai sedikit atau tanpa utang. Kenapa nggak boleh pakai utang? Karena utang atau leverage itu bisa naikin ROE secara palsu, kelihatannya bagus. Tapi resikonya juga jadi gede. Buffett gak suka resiko yang ngumpet gitu. Jadi ROE tinggi karena utang banyak itu bahaya laten ya. Oke, paham. Prinsip ke-8, hitung laba pemilik, owner earnings. Ini istilahnya Buffett banget ya. Apa bedanya sama laba bersih biasa yang di laporan keuangan? Betul, ini khas Buffett. Konsep ini tujuannya buat ngedapetin gambaran kas real yang dihasilin bisnis yang bener-bener bisa diambil sama pemiliknya. Tapi setelah dikurangin duit buat ngejaga aset perusahaan tetap oke. Rumusnya kira-kira gini, laba bersih plus biaya non-kas kayak depresiasi, amortisasi, belanja modal capex rata-rata yang dibutuhin buat jaga bisnis tetap kompetitif jangka panjang. Kenapa ini lebih bagus dari laba bersih? Karena laba bersih di akuntansi itu bisa agak bias ya, banyak aturan sama pos non-kas. Nah, laba pemilik ini mencoba lebih dekat ke arus kas bebas yang sebenarnya ada buat investor. Ini nyambung ke konsep nilai dasarnya John Burr Williams. Nilai aset itu yang nilai sekarang dari semua kas yang bakal dihasilin aset itu di masa depan. Nah, laba pemilik ini lebih dekat ke kas masa depan itu dibanding laba bersih. Oke, jadi fokusnya ke kas real yang bisa dipakai atau dibagiin. Prinsip ke-9, cari perusahaan dengan margin laba tinggi. Nah, kalau yang ini kayaknya lebih gampang dicerna ya. Siapa sih yang nggak mau untung gede? Ya, jelas. Tapi lebih dari itu, margin laba yang tinggi dan stabil itu sering jadi tanda adanya parit ekonomi yang kuat tadi. Entah karena mereknya kuat, jadi bisa jual mahal, atau operasinya efisien banget, jadi biayanya rendah. Oh, jadi ada hubungannya ke sana ya? Iya, perusahaan yang marginnya tebel itu punya bantalan lebih gede kalau ada masalah atau salah strategi. Mereka juga lebih bisa biayain pertumbuhan pakai duit sendiri. Nggak perlu ngutang atau nambah saham baru yang bisa ngurangin jatah pemilik lama. Buffett kan kagum tuh sama manajer yang hemat, yang sadar biaya. Jadi margin tinggi itu cermin kekuatan bisnis, sekaligus kasih fleksibilitas ya. Oke, lanjut ke prinsip ke-10. Aturan $1, the $1 rule. Namanya simple nih. Maksudnya apa? Ini kayak tes terakhir buat nguji seberapa jago manajemen muterin laba yang ditahan, yang nggak dibagi jadi dividen. Tesnya simple, coba lihat dalam jangka waktu lumayan panjang, 5 atau 10 tahun gitu. Untuk setiap $1 laba yang ditahan perusahaan selama itu, nilai pasar perusahaannya nambah nggak? Minimal $1 juga. Wah, menarik tesnya. Logikanya lurus aja kan? Kalau manajemen mutusin nahan duit Anda sebagai pemegang saham, ya mereka harus bisa buktiin dong bisa ngasilin nilai lebih dari $1 buat tiap dolar yang ditahan. Kalau nggak bisa, ya mending duitnya dibagiin aja ke pemiliknya. Kayak kata Buffett, tugas kita milih bisnis yang tiap dolar laba ditahan itu akhirnya jadi minimal $1 nilai pasar. Ini ngetes banget akuntabilitas manajemen. Bener-bener tes hasil nyata ya. Oke, 3 kategori udah lewat. Tinggal yang terakhir nih, yang paling dekat sama keputusan beli atau jual. Prinsip pasar. Disinilah semua analisis tadi ketemu sama harga di bursa. Betul, analisis jago pun percuma kalau belinya kemahalan. Prinsip ke-11, tentukan nilai intrinsik bisnis. Nah, setelah kita bedah bisnis, manajemen, finansialnya, gimana caranya kita sampai ke satu angka nilai wajar ini? Kan nggak ada di layar monitor broker. Nilai intrinsik itu, kayak tadi kita singgung dikit, intinya nilai sekarang, present value, dari semua laba pemilik yang kita harapkan bisa dihasilin bisnis itu dari sekarang sampai nanti. Ngitungnya ini emang campuran seni sama sains ya. Kita perlu ngira-ngira laba pemilik di masa depan, terus kita tarik nilainya ke hari ini pakai tingkat diskonto yang pas. Tingkat diskontonya pakai apa? Nah, yang menarik dari Buffett, dia itu seringnya pakai patokan bunga obligasi pemerintah jangka panjang. Dia nggak nambahin premi risiko saham kayak yang biasa diajarin di buku keuangan. Oh ya, kenapa gitu? Logikanya, kalau kita udah yakin banget sama kualitas bisnisnya, prinsip 1, 2, 3 tadi udah oke, risikonya kan udah kita minimalisir pas analisis bisnisnya. Jadi ngapain nambah premi risiko lagi pas valuasi? Tapi ini penting ya, ini kita ngitung nilai bisnisnya. Bisa jadi beda jauh sama harga sahamnya sekarang di pasar. Harus bisa misahin antara harga, price, sama nilai value.
Oke, jadi kita hitung dulu nilai wajarnya berdasarkan potensi kas di masa depan. Nah, nilainya udah dapat nih. Terus gimana? Disinilah ajaran gurunya Ben Graham masuk banget kan. Prinsip ke-12, margin keamanan, margin of safety, beli dengan diskon signifikan. Persis, margin keamanan ini kayak jangkar filosofi investasi nilai Graham yang dipegang erat sama Buffett. Konsepnya simpel tapi kuat banget. Jangan pernah beli saham kecuali harganya di pasar itu jauh di bawah nilai intrinsik yang udah kita hitung hati-hati tadi. Kata kuncinya jauh di bawah, diskonnya harus gede. Kenapa harus ada diskon gede? Ini buat bantalan, buat jaga-jaga kalau kita salah hitung. Kan ngitung nilai intrinsik nggak mungkin 100% pas, masa depan kan siapa tahu. Margin keamanan ini ngelindungin kita kalau ternyata hitungan kita terlalu bagus, atau kalau tiba-tiba ada masalah sama perusahaannya. Graham sama Buffett nggak pernah bosan ngingetin ini. Kayak bangun jembatan aja, pasti didesain kuat nahan beban jauh lebih berat dari perkiraan kan? Nah, itu margin keamanan. Jadi kayak safety net gitu ya? Iya, dan ini nyambung lagi ke soal resiko. Buat Buffett, resiko utama investasi itu bukan harga saham naik turun, tapi resiko nggak tahu apa yang kita lakuin atau resiko bayar kemahalan. Dengan nuntut margin keamanan pas beli, kita itu justru lagi ngurangin resiko rugi permanen. Pertumbuhan itu penting, tapi kata Buffett itu bagian dari ngitung nilai, bukan konsep pisah. Kayak katanya, investasi pertumbuhan sama nilai itu sebenarnya nyatu. Kita nyari pertumbuhan bagus yang bisa dibeli murah. Luar biasa. 12 prinsip yang benar-benar nyambung satu sama lain, ngebangun benteng logika yang kuat banget. Ini benar-benar ngubah cara pandang ya. Dari cuma main saham, jadi kayak ngelola bisnis beneran. Disiplin dan jangka panjang. Tepat sekali. Dan penutup bab ini di buku ngutip kata-kata pamungkas dari Ben Graham yang jadi pegangan Buffett. Investasi paling cerdas itu kalau dilakuin paling mirip bisnis. Udah, itu rangkuman terbaiknya sih. Jadi apa nih pelajaran utama buat Anda para pendengar dari penelusuran kita kali ini? Prinsip-prinsip Buffett ini bukan cuma buat miliarder kok. Ini kerangka mikir rasional buat siapa aja yang serius mau punya bagian dari bisnis bagus buat jangka panjang. Intinya soal sabar, fokus ke kualitas yang bisa kita pahami, dan nuntut harga yang masuk akal, syukur-syukur dapat diskon, dibanding nilainya. Dan mungkin satu pemikiran terakhir nih buat direnungkan, yang ngerangkum banyak prinsip tadi. Buffett kan sering bilang, dia lebih milih beli perusahaan hebat di harga wajar, daripada beli perusahaan biasa-biasa aja meskipun harganya murah banget. Nah, pakai bekal 12 prinsip tadi, gimana nih caranya Anda bisa mulai ngelatih otot analisis buat bedain mana bisnis yang beneran hebat, yang nilainya bisa berlipat ganda, dan mana yang cuma kelihatan murah aja di permukaan? Wah, tantangan menarik tuh buat digali lebih lanjut ya. Betul. Sesuatu buat dipikirin lagi.